Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Gimana adik-adik, udah siap? Sudah dipersiapkan persembahan dan juga Alkitabnya? Baik, bagus ya. Nah adik-adik, saat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita harus bersukaria adik-adik. Kita harus semangat, jangan dengan sedih hati. Oleh karena itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, mari kita bersukaria. Sekarang kakak persilahkan untuk kembali duduk. Adik-adik, sudah bersyukur belum hari ini? Pasti sudah ya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Oh ya adik-adik, kakak Nomi mau tanya, ada masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Iya benar adik-adik, tentang persembahan yang terbaik. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik juga akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak Nomi minta adik-adik untuk duduk yang rapi, dipersiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dulu di dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, pada kesempatan hari ini Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih melindungi dan juga menjaga kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, dan juga Engkau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kakak ulangin ya, dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Adik-adik Indria yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dan menyimak ya. Kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita akan membacanya bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wah, semua tentunya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Tapi kalau adik-adik pada pagi hari ini ada yang kurang enak badan, tetap semangat ya, meminta kepada Tuhan supaya diberi kesembuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan masih tentang persembahan, yaitu seperti yang waktu itu diajarkan Rasul Paulus adik-adik kepada jemaat di Roma. Tapi adik-adik tahu enggak, kenapa kita harus memberikan tubuh kita sebagai persembahan? Iya, karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Adik-adik, pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus mencintai dan mengasihi sesama. Mengasihi itu artinya kita melakukan kebaikan kepada sesama ya adik-adik, kepada semua orang. Selain itu, kita juga mengasihi dengan tetap melakukan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita misalkan di rumah, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua. Karena orang tua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjaga kita. Adik-adik, misalkan oleh bapak atau ibu, misalkan diperintahkan, adik-adik harus menurut, tidak boleh membantah. Misalkan ibu menyuruh adik, ayo mandi, adik-adik gak boleh membantah ya, harus iya bu, langsung melakukan. Karena pasti ibu juga akan merasa senang karena adik-adik menurutin perintah ibu. Nah, adik-adik, siapa coba di sini yang pernah mendoakan atau tiap hari mendoakan ayah dan ibu? Wah, pinter ya, semua angkat tangan. Berarti adik-adik adalah adik-adik yang luar biasa, karena adik-adik menyayangi dan mengasihi ayah dan ibu. Iya adik-adik, karena ayah dan ibu sudah begitu sayang kepada kita. Ayah sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Ibu sudah merawat kita, menyiapkan makanan, menyiapkan segala hal yang adik-adik butuhkan. Nah, kakak juga mau tanya nih, siapa di sini yang mengasihi saudaranya, kakaknya, atau adiknya? Atau kalau enggak punya kakak, enggak punya adik, tetap mengasihi saudara sepupu. Ya. Kalau mengasihi itu bagaimana sih? Kalau mengasihi, misalkan nih, adik-adik mempunyai mainan, boleh enggak kira-kira kalau dipinjam? Misalkan dipinjam nih, saya mau pinjam mainannya. Adik-adik jawab bagaimana? Enggak boleh gitu. Oh, enggak gitu ya, tapi harus tetap meminjamkan. Terus misalkan adik-adik
mempunyai makanan, mau nggak berbagi? Membagi dengan saudara-saudara, meskipun makanannya cuma sedikit, tapi adik-adik dengan senang hati ya mau berbagi. Luar biasa, adik-adik ternyata adik-adik yang pintar. Satu lagi nih, kakak mau tanya, siapa yang mengasihi teman-temannya? Wah, ternyata angkat tangan semua juga. Hebat ya. Mengasihi teman itu bagaimana sih, kakak mau tanya? Oh iya, misalkan di sekolah teman kita meminjam alat tulis yang sudah sekolah, mungkin waktu ada temennya yang minjam pensil atau penghapus atau pensil warna, meminjamkan kepada mereka yang tidak punya. Terus misalkan di lingkungan rumah, siapa yang suka berantem? Wah, nggak ada, hebat. Jadi semuanya harus hidup dengan rukun, hidup bergandeng tangan, hidup berangkulan, tidak saling menyakiti, tidak saling mengejek. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa adik-adik harus saling mengasihi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membedakan, tidak boleh saling mengejek. Puji Tuhan, adik-adik ternyata adik-adik yang luar biasa, yang sudah mengerti bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhannya tentang apa coba? Iya benar, hidupku persembahanku. Jadi untuk persembahan bukan hanya dalam bentuk harta saja adik-adik, tapi juga hidup dan juga tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dengan baik, dan nanti persembahannya akan diantarkan ke gedung gereja oleh mama dan juga papa. Nah sekarang kita juga akan menaikkan persembahan pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setia untuk
adik-adik sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Dan juga sekaligus kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, Engkau juga berkati para penatua yang akan mengelola persembahan kami, agar kiranya persembahan kami dapat berguna bagi gereja-Mu. Ya Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat berbuah bagi kehidupan kami. Dan juga Bapa, kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini, kiranya Engkau terus melindungi kami agar kiranya kami dapat bertemu kembali pada ibadah selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah ini. Namun kita masih akan angkat satu pujian lagi, Gemuruh Ombak. Gemuruh ombak bergerak,
Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu berkat. Oleh karena itu kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Kasih Tuhan mengiringimu. Ya adik-adik, kebaktian hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.